Haleluya, semuanya bersuka cita hari ini. Saudaraku, saya dari sebelum ibadah mulai sudah ada di ruangan ini. Saya ikuti dari awal ya sampai sekarang dan nanti tentunya juga sampai akhir. Saya perlu ngomong sama seluruh panitia, semua pengisi acara, pemuji, penyembah. Saya ngomong begini, ya. Saya selalu dikagetkan karena kalian selalu maju lebih dari yang diharapkan. Ada standar excellent yang lebih luar biasa, yang lebih tinggi, yang terus-menerus saudara sudah lakukan. Dan saya percaya kita lakukan semuanya itu hanya bagi Tuhan saja. Amin. Dan malam hari ini pertama kali tentunya saya mau mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal buat seluruh staf gembala, seluruh ketua kelompok sel, pelayan Tuhan, dan tentunya juga seluruh jemaat keluarga Allah di tempat ini. Saya berdoa sekali lagi berkat Natal ada dalam hidup kita semua. Amin. Boleh saudara cari 7 orang di sekeliling saudara dan ucapkan terlebih dahulu Merry Christmas. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Atau mungkin bangkit berdiri juga boleh supaya lebih mantap. Bangkit berdiri keluar dari tempat duduk saudara. Mungkin 7 orang gak cukup, 15 juga boleh, 20 juga boleh ya. Supaya semakin melimpah anugerah dan sukacita yang ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Semuanya yang bersukacita hari ini, yang bersukacita lambaikan tangannya, dua-duanya tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan, yaitu berita firman khusus untuk Natal pada malam hari ini. Judulnya adalah God is calling your name. Tuhan memanggil namamu. Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa nama bagi Tuhan itu penting. Tuhan tidak mengenal kita hanya sekedar orang Kristen. No. Tetapi Tuhan mengenal nama kita secara pribadi. Dan setiap kali Tuhan menyebut atau mendengar nama saudara, Tuhan tahu apa yang ada di benaknya. Ada rencana yang besar yang Tuhan punya di dalam hidup saudara. Karena itu malam hari ini saudara buka hati lebar-lebar, karena firman Tuhan berbicara, God is calling your name. Tuhan memanggil namamu. Kita akan belajar dari Alkitab. Dari kisah seputar Natal, tokoh-tokoh seputar Natal. Ketika mereka mendengar panggilan Tuhan, bahwa Tuhan memanggil nama mereka. Respon mereka kepada panggilan Tuhan itu menentukan yang berikutnya bisa terjadi dalam hidup mereka. Saya ingin ajak saudara buka Alkitab. Kita akan baca di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Boleh katakan amin saudaraku. Kalau saudara renungkan dari kisah ini, sebenarnya yang terjadi pada waktu itu adalah Tuhan sedang memanggil nama Maria. Saudara harus ngerti
bahwa Maria ini sebenarnya hanya seorang gadis desa yang sederhana. Dia bukan dari keluarga yang menonjol, dia tidak punya prestasi yang terlalu bisa dibanggakan, nggak ada sesuatu yang khusus dari Maria. Tapi yang luar biasa begini, dari gadis yang biasa ini, tiba-tiba Tuhan panggil namanya. Dan ketika Tuhan panggil namanya, sejak saat itu sesuatu yang besar terjadi dalam hidup Maria. Sejak saat itu tiba-tiba nasibnya berubah. Tiba-tiba masa depannya berubah. Tadinya dia seorang gadis yang sangat biasa sekali. Tapi tiba-tiba sekarang ada satu rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Yaitu Maria akan dipakai untuk melahirkan Yesus ke dalam dunia ini. Sang juru selamat dunia. Bahkan sampai malam hari ini kita masih bicara tentang Maria. Namanya masih diingat. Namanya masih dibicarakan. Tadinya orang biasa. Tetapi ketika Tuhan memanggil namanya, sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Saya mesti ngomong sama saudara begini. Setiap kali Tuhan memanggil nama seseorang, pasti sesuatu yang hebat akan terjadi dalam kehidupannya. Beberapa bulan yang lalu saya ingat sekali ketika kabinet kerja dibentuk. Ya, pada waktu itu Presiden Joko Widodo memanggil beberapa nama. Ada yang dari latar belakang pejabat, ada yang dari profesional, ada yang dari pengusaha. Tentunya mereka orang-orang yang kompeten, tentunya mereka orang-orang yang punya kualifikasi. Tapi ketika nama mereka dipanggil, terus kemudian mereka menjadi menteri, tiba-tiba hidupnya berubah. Tiba-tiba ada otoritas yang lebih besar. Tiba-tiba ada kuasa yang lebih besar. Tiba-tiba mereka sekarang yang menjadi pemimpin untuk mengendalikan, untuk memerintah seluruh rakyat Indonesia. Saudara harus tahu, kenapa kok bisa begitu? Karena yang memanggil adalah seorang presiden. Saya hari ini mau ngomong sama saudara, yang memanggil kita bukan hanya presiden, bukan hanya manusia, tapi yang panggil kita adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan surga dan bumi. Kalau Dia yang panggil nama kita, gak mungkin hidup kita tetap sama. Pasti ada sesuatu yang hebat. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Sama seperti ketika Maria dipanggil namanya oleh Tuhan. Sesuatu yang hebat terjadi dalam kehidupannya. Saya percaya mulai malam hari ini akan ada hal-hal yang hebat, yang dahsyat, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara juga bisa melihat hal yang sama terjadi kepada semua orang yang dipanggil namanya oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil Maria, Tuhan juga memanggil Yusuf. Kan ada Maria, ada Yusuf. Saudara harus tahu, Yusuf ini tadinya adalah dari garis keturunannya Daud. Ya, dia sebenarnya punya garis keturunan yang hebat, garis keturunan raja, keturunan yang luar biasa sekali. Akan tetapi sayangnya pada masa itu bangsa Israel sedang ada dalam titik yang paling rendah. Tadinya bersinar, waktu itu sinarnya hilang, sinarnya meredup. Bangsa Israel bahkan sedang ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Jadi sebenarnya dalam hidupnya dia ini sedang mengalami penurunan. Dia ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah, situasi yang sangat sukar. Jangankan jadi orang yang terhormat, dia pada waktu itu hanya menjadi tukang kayu yang sederhana. Tapi luar biasanya begini, ketika Tuhan panggil nama Yusuf. Sekali lagi, kalau Tuhan panggil nama seseorang, pasti sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupannya. Ketika Tuhan panggil nama Yusuf, sejak satu hidupnya tidak pernah sama lagi. Anda bayangkan, yang namanya Mesias turun ke dunia, itu dinanti-nantikan oleh seluruh orang Yahudi, seluruh bangsa Israel. Tapi Yusuf tidak pernah menyangka ketika Tuhan panggil namanya, maka janji yang sudah disampaikan dari generasi-generasi sebelumnya digenapi melalui kehidupannya.
Hari ini saya mau ngomong sama saudara, akan ada orang-orang di tempat ini. Hari ini Tuhan panggil nama saudara, dan apa yang pernah dijanjikan akan Tuhan genapi dalam hidup saudara. Rencana Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anda akan melihat apa yang tadinya cuma bayangan, apa yang tadinya cuma menjadi idaman, harapan, tetapi Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena God is calling your name. Tuhan sedang memanggil nama saudara. Hal yang sama juga dialami oleh para gembala di padang. Saudaraku, para gembala ini gambaran orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelas paling bawah di masyarakat, seringkali tidak dianggap, seringkali tidak diperhitungkan. Tetapi ketika Tuhan panggil nama mereka, tiba-tiba hidupnya berubah. Ada sukacita yang besar, ada kesukaan yang luar biasa. Mereka menemukan juru selamat dunia. Bahkan mereka menjadi saksi tentang kelahiran Yesus dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan orang-orang Majus dari timur. Ketika Tuhan panggil mereka, mereka ini gambaran sebagai orang-orang yang pintar, orang yang sukses, orang yang cukup kaya juga. Karena itu ketika mereka datang temukan bayi Yesus, persembahan mereka apa? Emas, kemenyan, dan mur. Artinya mereka ini orang yang cukup kuat, cukup luar biasa. Tapi ketika Tuhan panggil nama mereka, tiba-tiba hidup mereka masuk ke level yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tiba-tiba mereka bisa mengikuti bintang dan menemukan bayi Yesus. Dan ketika mereka menemukan bayi Yesus, mereka menerima keselamatan. Bukan cuma mereka menerima keselamatan, mereka diberkati lebih besar lagi. Bukan cuma mereka diberkati lebih besar lagi, tetapi ketika mereka kembali ke tempat asal mereka, mereka juga menjadi saksi yang luar biasa akan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Itu sebabnya hari ini saya mau ngomong begini. Sama seperti waktu itu Tuhan memanggil nama Maria, Yusuf. Tuhan memanggil orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Saya mau sampaikan satu pesan Tuhan. Saya yakin ini datang dari hati Tuhan sendiri. Tuhan panggil nama setiap orang yang ada di tempat ini. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Karena Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan kalau saudara dipanggil namamu oleh Tuhan, ketahuilah rencana Tuhan besar atas hidup saudara. Karena itu hari ini kita perlu buka hati dan meresponi akan panggilan Tuhan ini. Tuhan panggil saudara untuk tinggalkan dosa, untuk ikut kepada Tuhan dengan sungguh hati. Boleh katakan amin, saudaraku. Tuhan panggil kita. Beberapa orang di tempat ini, mungkin saudara selama ini jauh dari Tuhan. Tapi malam hari ini, melalui berita Natal, Tuhan panggil saudara untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Beberapa orang di tempat ini mungkin saudara selama ini sudah menjadi Kristen. Tetapi saudara hanya sekedar ibadah tiap minggu, selesai, pulang, kembali dalam kehidupan sehari-hari. Hidup seperti nggak ada beda dengan orang dunia yang belum kenal Kristus. Hari ini Tuhan panggil nama saudara untuk ikut Yesus dengan segenap hati saudara. Bukan hidup dengan mengandalkan logika, kemampuan dan kekuatan manusia kita. Tuhan panggil namamu untuk mulai hidup dengan iman, untuk mulai hidup taat pada Tuhan, untuk mulai mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara, untuk menjadi Tuhan sumber andalan dalam hidup saudara. Beberapa orang di tempat ini Tuhan panggil saudara. Mungkin selama ini kita hanya hidup untuk diri sendiri. Kita bekerja untuk diri sendiri. Kita berusaha untuk diri sendiri. Tapi hari ini, tolong dengarkan baik-baik. Tuhan sedang panggil nama saudara untuk jadi berkat bagi orang lain. Untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Untuk melayani orang lain. Ada beberapa orang di tempat ini. Sekian tahun, saudara jadi orang Kristen. Saudara belum terlibat dalam pelayanan. Tapi saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan mau bicara sama saudara. Tuhan panggil nama saudara untuk terlibat di dalam pelayanan. Untuk melangkah lebih maju lagi di dalam Tuhan. Jadi langkah dalam perjalanan rohani kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh stagnan. Saya percaya orang Kristen hari demi hari harus tambah maju. Hari demi hari harus tambah bertumbuh. Hari demi hari hidup kita harus tambah berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Beberapa orang di tempat ini Tuhan panggil nama saudara
Untuk mulai belajar hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Untuk mulai belajar mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Mungkin selama ini engkau nggak terlalu peduli yang seperti itu. Mungkin selama ini saudara hidup hanya dengan matematika manusia, perhitungan manusia. Ya okelah, saya orang Kristen, saya ke gereja, saya masih berdoa. Tapi hari ini Tuhan panggil nama saudara untuk mulai hidup dalam kehidupan rohani yang lebih dalam. Makin hari berjalan makin dekat sama Tuhan. Makin hari saudara makin kenal Tuhan secara pribadi. Kekristenan bukan cuma sekedar nama saja. Bukan sekedar status saja. Tetapi kekristenan buat saudara mulai sekarang adalah hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan. Saudara kenal Tuhan secara pribadi. Tuhan kenal saudara. Dan mulai hari ini engkau akan melihat perkara-perkara yang hebat, yang dahsyat Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mungkin beberapa orang di tempat ini saudara merasa, siapa saya? Saya nggak layak, saya nggak bisa. Saudaraku, saya mau ngomong begini. Buat kita mungkin kita orang biasa. Buat Maria dia orang biasa. Apalagi buat para gembala di padang itu mungkin orang biasa. Tapi tolong dengarkan baik-baik. Buat Tuhan saudara istimewa. Saudara spesial. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Bahkan Alkitab berkata, dia akan memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pandai menurut dunia. Jadi seberapapun terbatasnya saudara, seberapapun biasanya saudara, seberapapun kelemahan saudara, firman Tuhan berkata justru di dalam kelemahan kita sempurna kuasa Tuhan. Justru di dalam keterbatasan kita, saudara akan melihat ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas bekerja dalam hidup saudara. Dan saya mau ngomong malam hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sejak awal ibadah saya ikutin pujian penyembahan, saya tahu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudus siap untuk menyatakan kuasanya, melakukan mujizatnya di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang adalah apa jawaban kita pada panggilan Tuhan. Tadi saya ngomong sama saudara, Tuhan panggil saudara untuk ini, Tuhan panggil saudara untuk itu. Setiap orang masing-masing dipanggil oleh Tuhan untuk sesuatu yang khusus. Ada di tempat ini yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan visi Tuhan. Tadinya Anda sudah punya rencana dalam hidupmu pribadi. Tapi malam hari ini Tuhan panggil saudara karena Tuhan punya rencana yang lebih dari yang engkau pikirkan dan bayangkan di dalam kehidupanmu. Dan kadang-kadang itu sama sekali berbeda dari perencanaan saudara. Pertanyaannya begini, ketika Tuhan panggil nama kita, apa jawaban kita kepada Tuhan? Ada sebagian orang yang tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Ada sebagian orang yang merasa, aduh kok disuruh taat. Aduh kok disuruh tinggalin dosa. Aduh kok disuruh gak boleh ini, gak boleh itu. Saudaraku, beberapa orang ketika dapat panggilan Tuhan, Tuhan panggil nama kita, kita berpikir, aduh ngapain saya harus doa. Aduh kok repot sekali saya terlibat dalam pelayanan. Ngapain hidup jadi berkat, melayani. Saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang kalau kita belum mengerti tentang panggilan Tuhan, tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, kita merasa gak terlalu suka. Sama seperti dengan Yusuf. Pada waktu Yusuf belum mengerti akan rencana Tuhan, bahwa dia akan dipakai menjadi bapak sang juru selamat dunia waktu lahir di dunia ini. Sempat Yusuf mau meninggalkan siapa? Maria. Ketika ngerti, loh tunangannya kok hamil. Dia ngerti bukan dari dirinya. Dia mau tinggalkan. Kenapa? Karena dia belum mengerti bahwa ini semua bagian dari rencana Allah. Karena itu dia mau tinggalkan. Kadang-kadang kita juga gitu. Kalau kita belum mengerti tentang rencana Tuhan, apa yang Tuhan sediakan buat kita, kadang-kadang kita nggak mau. Bahkan kita berpikir yang namanya dosa lebih baik, lebih enak, lebih menguntungkan. Kalau hidup Tuhan, kalau ikut Tuhan terlalu suci, terlalu kudus, nanti nggak bisa berhasil, nggak bisa sukses. Kalau taat-taat, aduh nanti malah susah hidup saya. Saudaraku, tanpa kita sadari,
Gara-gara kita belum ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita bisa memotong akan berkat yang besar yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Coba Anda renungkan baik-baik. Waktu Maria, Yusuf jalan cari tempat untuk Maria bisa melahirkan bayi Yesus. Setiap kali mereka cari penginapan, tempat yang layak, selalu pemiliknya ngomong, sudah penuh. Sudah penuh. Sudah penuh. Kenapa? Karena nggak ngerti yang bakal lahir adalah Sang Juru Selamat dunia. Gara-gara nggak ngerti, maka kehilangan anugerah, kehilangan berkat. Saya berdoa mulai malam hari ini, tidak ada seorang pun yang kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Saya berdoa mulai malam hari ini, setiap berkat, setiap anugerah yang sudah Dia sediakan akan bisa saudara terima sepenuhnya 100% dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita salah meresponi. Sebagian orang karena tidak bisa percaya maka berkata tidak. Saudaraku, akan tetapi saya mesti ngomong begini. Orang-orang yang tahu bagaimana meresponi panggilan Tuhan dengan benar akan mengalami perubahan yang luar biasa. From ordinary to become extraordinary. Dari yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Saya berdoa terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Anda dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Orang kalau tahu bagaimana meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, orang itu akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupannya. Coba saudara lihat, Maria ketika dia jawab ya pada panggilan Tuhan, sekalipun ada resikonya jadi ibu Yesus, itu berarti punya resiko bahwa dia akan ditinggalkan oleh Yusuf. Betul? Dia akan dituduh yang tidak-tidak oleh masyarakat, kok hamil di luar nikah. Dia akan dipikir yang negatif, dikata-kata ini dan itu. Tetapi ketika dia meresponi panggilan Tuhan, maka dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada tuntunan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Yusuf dan Maria bahkan ketika Raja Herodes yang jahat mau membinasakan bayi Yesus, mereka sudah diperingatkan dalam mimpi terlebih dahulu, sehingga yang harusnya celaka jadi selamat. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau hidup di dalam pimpinan Tuhan, akan ada protection dalam hidup saudara. Akan ada perlindungan. Harusnya celaka, tapi engkau diluputkan. Tapi engkau diselamatkan. Seperti orang Majus dari timur juga. Karena mereka jawab ya pada panggilan Tuhan, mereka bisa ngerti, oh bintang ini diikuti, maka bisa ketemu bayi Yesus. Anda bayangkan, ada tuntunan, akan ada guidance, akan ada tuntunan yang begitu nyata Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seolah-olah dalam hidup kita seperti ada tangan Tuhan yang sekalipun tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, tapi tangan ini yang menuntun hidup kita. Tangan ini yang mengajari kita, yang ini yang harus dilakukan, yang itu jangan, yang ini yang harus dikerjakan. Seperti ada suara yang akan memimpin kita dan mengarahkan hidup kita. Itu penyertaan Allah yang luar biasa yang akan Anda nikmati kalau saudara tahu bagaimana meresponi panggilan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu yang akan membuat kita dari yang tadinya ordinary menjadi extraordinary. Dari yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Tadinya kita jalan sendiri, tapi sekarang karena kita ikut Tuhan, ada Tuhan bersama kita. Kalau ada Tuhan bersama kita, gak mungkin hidup kita tetap sama. Amin. Saudara kalau seumpama jalan gak sendiri, tapi saudara jalan bersama dengan orang yang kuat, pejabat yang tinggi, atau saudara berpartner bersama dengan orang yang bijaksana, berhikmat luar biasa, pengusaha yang sukses, power saudara nggak mungkin tetap sama. Tadinya Anda sendiri terbatas, tapi ketika Anda berjalan bersama orang yang lebih kuat, maka saudara powernya diperbesar. Betul? Yang sekarang pribadi yang mau jalan sama kita bukan manusia biasa, bukan cuma pejabat, bukan cuma orang kaya, bukan cuma orang pintar, tetapi Tuhan
di atas segala Tuhan, Raja, di atas segala Raja, Allah, di atas segala arah. Yang dia mau berjalan bersama dengan kita. Kalau saudara berjalannya bersama dengan pribadi seperti itu, Alkitab ngomongnya, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah, perkasa, perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Tuhan. Saya ngalami juga dalam hidup saya. Tadinya saya hanya seorang anak SMA yang biasa. Tapi kemudian sampai di satu titik Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Tuhan panggil saya untuk menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Terus kemudian Tuhan suruh saya ke Amerika, ke sekolah Alkitab. Selesai kuliah di Amerika, saya disuruh merintis gereja di Jogja. Jadi dari Solo saya ke Amerika. Dari Amerika balik ke Solo sebentar, terus kemudian disuruh merintis gereja di Jogja. Sekian tahun merintis gereja di Jogja, tiba-tiba terus kemudian Tuhan mulai bicara kepada saya lagi. Sekarang waktunya untuk Jakarta, revival, kegerakan yang besar Tuhan akan kerjakan. Saudaraku, dalam hidup saya selalu berusaha untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Karena saya tahu kalau saya jalan sendiri terbatas. Kalau saya jalan sendiri maka gak ada apa-apanya. Tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, entah itu di Solo kah, di Amerika kah, entah di Jogja, entah di Jakarta, saya tahu ada tangan yang menyertai saja, ada tangan Tuhan yang selalu bersama dengan saya, berperang bagi saya, dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saya. Saya bisa merasakan sekali. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika pertama kali saya disuruh Pak Obaja ke Jakarta untuk mulai menangani gereja kita. Karena gereja kita sudah ada sekian lama. Tapi sekian lama itu, keadaannya kurang menyenangkan, saudaraku. Sehingga ketika saya mulai pertama kali menangani, saya mulai kumpulkan beberapa orang, saya kumpulkan. Masih ada juga beberapa orang di tempat ini. Ya sekitar, kalau nggak salah sekitar 6 orang, 7 orang yang kumpul pada waktu itu. Itu dimulai pertama kali menangani beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau kita melihat hari ini, kita melihat penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Ini bukan karena kuat dari gagah manusia. Ini semata-mata anugerah. Ini semata-mata berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya perjalanan kita di Jakarta gak cuma sampai di sini saja. Gereja kita di Jakarta, Tuhan akan bawa from glory to glory. Dari kemajuan pada kemajuan, dari pertumbuhan pada pertumbuhan. Kita mengalami terobosan-terobosan yang besar. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara juga pernah mendengar dan sering mendengar kesaksian gembala senior kita, yaitu Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Tadinya waktu masih remaja dia punya masalah, yaitu rambutnya terus rontok sampai akhirnya mau habis. Saudaraku, itu merupakan satu pergumulan. Dia menjadi pemuda yang sangat minder sekali, rendah diri sekali. Mau ketemu sama orang malu. Mau bicara sama orang gak berani. Kalau ada family main ke rumah kami, dia bukannya jumpai, tetapi dia sembunyi di kamar. Dia sembunyi di bawah ranjang. Kenapa? Orang yang sangat minder. Artinya masa depannya harusnya suram. Masa depan apa yang bisa dipunyai oleh orang yang gak berani ketemu sama siapa-siapa, gak berani ngomong sama siapa-siapa, takut apa-apa. Bahkan sampai SMP pun dia berhenti kelas 2. Dia berhenti di tengah jalan. Jadi secara manusia nggak ada lagi pengharapan. Dia cari dokter untuk menyembuhkan, tapi dia tidak dapat kesembuhan. Dari yang tadinya nggak percaya ada Tuhan, ada setan, dia mulai cari kesembuhan di dunia gaib. Dia mulai pergi ke dukun, ke paranormal, ke berbagai tempat keramat, tetapi tetap juga tidak mendapatkan kesembuhan yang dia harapkan. Sampai suatu kali Tuhan memanggil nama Pak Obaja melalui seorang teman yang ngomong sama dia. Teman itu ngomong gini, semua sudah kamu coba, kenapa tidak kamu coba datang kepada Yesus? Dan pada hari itu, diam-diam dia mulai berdoa dalam hatinya. Dia ngomong, Yesus, kalau engkau memang ada, sembuhkan aku, kasih aku rambut, aku akan ikut engkau. Saudaraku, doanya simple. Dia belum percaya tapi dia doa. Tapi luar biasanya, malamnya dia tidur, esok harinya dia bangun. Biasanya kalau dia bangun,
di bantalnya selalu ada begitu banyak rambut yang rontok. Tapi untuk pertama kalinya dia bangun, gak ada rambut yang rontok sama sekali. Hari demi hari rambutnya tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal. Mujizat terjadi, wah dia happy sekali. Sayangnya suatu saat, seorang teman tanya sama dia, loh kok kamu sekarang sudah sembuh, rambutnya kok sudah tumbuh lagi, gimana ceritanya? Sayangnya saudaraku, jawaban dia salah. Dia bukannya mengakui itu Yesus yang menyembuhkan, tapi dia ngomong, oh ini obat dokter itu yang menyembuhkan saya. Saudaraku, begitu dia ngomong begitu, malamnya dia tidur, esok harinya dia bangun, langsung itu rambut rontok semua lagi. Jadi benar-benar ajaib, dia sendiri bingung dan terheran. Dan dia nyesel, kenapa kok kemarin dia tidak mengakui kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi dia bersuruh lagi, Yesus ampuni aku. Kasih kesempatan sekali lagi, kalau engkau sembuhkan aku janji akan bersaksi kesembuhan ini datangnya hanya daripadamu saja. Dan benar saja saudaraku, sekian waktu kemudian Tuhan sembuhkan dia. Bahkan sampai sekarang kita semua bisa melihat rambutnya ya Tuhan sembuhkan, itu mujizat luar biasa. Dan ketika Tuhan sembuhkan, hidupnya nggak pernah sama lagi. Anda bayangkan, seorang anak muda yang tadinya begitu minder, harusnya nggak punya masa depan. Tapi karena dia jawab ya pada panggilan Tuhan, hidupnya berubah. Sekarang punya masa depan. Waktu Pak Oba jadi pengusaha, Tuhan buat dia menjadi berhasil. Waktu Pak Obaja panggil dia menjadi gembala sidang, sekali lagi Tuhan juga begitu nyata penyertaan, tangan Tuhan begitu luar biasa. Gereja kita ini dimulai dari kota Solo 25 tahun yang lalu dengan 7 orang. Tapi sampai sekarang ada di Solo sendiri sekitar lebih dari 20.000 jemaat. Di Jogja sekitar hampir 10.000 jemaat. Saudaraku, di kota-kota yang lain jadi satu, kita sekarang sekitar 35.000 jemaat. Semuanya karena Tuhan yang mengerjakan rencananya di tengah-tengah kita. Mari saya katakan sama saudara, kalau engkau jawab ya pada panggilan Tuhan, sesuatu yang hebat akan terjadi dalam hidup saudara. Kadang untuk menjawab ya sama panggilan Tuhan, gak segampang itu. Kadang-kadang ada bayar harganya, kadang-kadang ada korbannya. Tapi ketika engkau ya kepada Tuhan, Tuhan akan pastikan saudara enggak rugi. Tuhan akan pastikan anugerah yang lebih besar dia berikan dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara percaya? Bisa kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita? Ada lagi satu kesaksian. Seorang bapak, dia punya istri, hamil 8 bulan, sesuatu terjadi, tiba-tiba telepon, bayinya akan lahir prematur. Waduh, panik semuanya. Dia doa, dia berusaha, dokter semua berusaha. Tapi sebelum dia sampai di rumah sakit, sudah nggak ada. Istrinya, anaknya sudah nggak ada. Dan dia kecewa berat sama Tuhan. Dia marah berat sama Tuhan. Dia jadi seperti kayak orang stres, orang depresi. Dia maki-maki Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pelayanan. Bukan cuma itu saja. Karena orang stres saudaraku. Dia hambur-hamburkan uangnya, dia foya-foya. Sama keluarganya dikacaukan sengaja hubungannya. Sampai akhirnya dia jadi gelandangan. Anda bayangkan, dari orang yang baik semuanya, stres tertekan sampai akhirnya jadi gelandangan. Sampai orang tuanya meninggal dunia pun, papanya meninggal dunia pun, dia nggak mau datang. Jadi dia tidak datang saat papanya meninggal dunia. Ini sudah hidupnya sudah kacau, nggak punya masa depan. Tapi suatu saat ketika Natal tiba, dia sedang jalan, namanya gelandangan kan, ada di jalan. Dia sedang jalan. Tiba-tiba dia dengar lagu Natal. Saya ngomong sama saudara begini, cara Tuhan memanggil nama kita, itu tidak bisa dibatasi, harus Tuhan menampakkan diri, terus kemudian Tuhan ngomong, Budi.
No, 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 no. Tuhan punya 1001 jalan untuk memanggil nama kita. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Haleluya. Waktu itu cara Tuhan memanggil nama dia adalah melalui lagu Natal. Ketika dia dengar lagu Natal, entah bagaimana namanya gelandangan, saya nggak tahu juga. Entah gimana, dia merasakan tiba-tiba hatinya tersentuh. Orang itu beda-beda. Ada yang tersentuh waktu di gereja. Tapi gelandangannya tersentuh di jalan dengar lagu Natal. Pada awal dia tersentuh, dia berusaha menolak. Bahkan karena dia kepahitan sama Tuhan, dia maki-maki Tuhan lagi. Wah, dia maki-maki di jalan. Orang stres. Tapi setelah capek maki-maki, diam juga. Ketika dia diam, dia dengar lagu Natal lagi. Ketika dia dengar lagu Natal, dia terjamak, tersentuh hatinya. Dia tersentuh dan dia penasaran. Ini lagu dari mana? Dia ikutin asal lagu itu, dia cari. Ternyata itu lagu berasal dari sebuah gereja yang sedang latihan. Jadi anak-anak gerejanya sedang latihan mempersiapkan perayaan Natal. Jadi mereka mulai nyanyi-nyanyi, mereka latihan. Gelandang ini datang mendekat, terus kemudian mendengarkan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang-kadang bukan cuma ibadah begini orang bisa dijamah Tuhan. Latihan musik pun Tuhan bisa pakai untuk menjamah hati seseorang. Dia dengarkan latihan itu. Dan saat dia dengarkan, dia tersentuh, dia menangis. Sekali lagi untuk pertama kalinya setelah dia tinggalkan Tuhan, dia buka hati. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu hidupnya dibaharui. Hari itu kewarasannya balik lagi, saudaraku. Hari itu seolah-olah semangatnya mulai muncul lagi. Hari itu dia mulai balik sama Tuhan. Mulai datang kembali. Mulai ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan cuma itu. Dalam pekerjaannya dia jadi berkat. Dia kumpulkan gelandangan-gelandangan. Dia pekerjakan mereka. Mereka punya hasil. Sehingga hidup mereka pun juga diberkati. Anda dengarkan baik-baik. Karena Tuhan panggil namanya dan dia responi panggilan Tuhan. Seorang gelandangan yang harusnya gak punya masa depan sama sekali. Sekarang bisa diselamatkan, bahkan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pastikan malam hari ini engkau panggil Tuhan. Pastikan malam hari ini engkau responi panggilan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Saya berdoa. Ada satu kesaksian lagi. Seorang gadis, pada waktu dia masih sangat muda, dia diperkosa. Ngalami pelecehan seksual. Waduh, hidupnya kacau. Dan semuanya itu mengakibatkan dia terjeblus dalam dunia prostitusi. Dia jadi seorang pelacur. Tapi hebatnya begini, saudaraku. Sekian lama jadi pelacur, tiba-tiba suatu hari Tuhan mulai panggil namanya. Dan cara Tuhan panggil namanya aneh. Setiap kali dia berpose di depan kamera, dia seperti seolah-olah ngerasa Tuhan juga ada di tempat itu. Terus kemudian Tuhan mulai panggil, Tuhan ngomong sama dia, jangan kamu lakukan. Seorang pelacur loh. Setiap kali di depan kamera, dia kok ngerasa ada suara yang selalu ngomong, jangan kamu lakukan. Terus dia protes, dia ngomong, Tuhan, nggak ada yang peduli sama aku. Orang tua aku nggak peduli, keluarga aku nggak peduli. Tapi mereka semua ini suka sama aku dan aku hebat melakukan semuanya ini. Tuhan ngomong, jangan kamu lakukan itu. Aku peduli sama kamu. Aku sudah mati bagi kamu. Dan kamu diampuni dosamu. Dia ngomong, Tuhan gimana? Saya bisa diampuni dosa saya. Dosa saya sudah besar sekali. Tapi Tuhan ngomong, aku peduli dan aku mengasihi kamu. Hari itu dia tetap keraskan hatinya, dia nggak mau. Tapi suatu hari, dia mengendarai mobil. Di jalan sesuatu terjadi. Terus kemudian mobilnya karena kecelakaan itu berguling, saudaraku. Secara manusia harusnya dia mati. Harusnya dia mati secara manusia. Dan dia sudah langsung, waktu dia ngalami itu, langsung yang ada di benaknya ngomongnya begini, aku masuk neraka nih. Dia sadar sendiri, oke? Dia ngomong, waduh masuk neraka nih.
Tapi luar biasa. Dia bukannya mati. Satu lecet pun di tubuhnya tidak ada. Tiba-tiba dia merasakan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang panggil namanya. Hari itu dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dia ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia diselamatkan, diberikan hidup yang baru, masa depan yang baru. Hari ini Tuhan panggil nama saudara. Sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, buat saudara yang selama ini jauh dari Tuhan. Saudara hidup gak pernah ke gereja, Anda hidup dalam dosa, pergaulan gak benar. Kondisi saudara apapun, saya mau sampaikan saja pesan Tuhan buat saudara. Tuhan peduli sama saudara. Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Dan Tuhan mau mengampuni dosa-dosa saudara. Tuhan panggil saudara, ayo datang mendekat sama Tuhan. Buat saudara yang selama ini sudah jadi orang Kristen tapi selalu hidupnya mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang-kadang ada situasi tertentu dalam hidup kita. Tuhan mau ajar kita belajar berharap kepada Tuhan. Seringkali taat sama Tuhan lebih baik daripada kita mengandalkan kepandaian kita sendiri. Taat sama Tuhan seolah-olah awalnya bodoh. Tapi sekali lagi, yang bodoh dari Tuhan malah dipakai, mempermalukan yang pandai menurut dunia. Nanti saudara akan disertai Tuhan. Hidup saudara dibuat menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Yang selama ini saudara nggak pernah doa, jarang baca firman. Di gereja saudara cuma duduk, dengar khotbah selesai pulang. Hari ini Tuhan panggil nama saudara. Ayo mulai melayani Tuhan. Hidup ini jangan untuk diri sendiri saja. Jadi berkat buat orang-orang di sekeliling saudara. Kalau saudara mau responi panggilan Tuhan itu, secara manusia orang jadi berkat, orang melayani itu rugi. Secara manusia. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan akan pastikan saudara tidak rugi. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara responi panggilan Tuhan, dia akan jamin masa depan saudara. Karena rancangan yang ada dalam hidupnya untuk saudara adalah rancangan yang baik, hari depan yang baik, masa depan yang gilang, gemilang, dan penuh dengan pengharapan. Kalau saudara merasa Tuhan panggil saudara untuk melakukan sesuatu, jangan keraskan hati saudara. Kadang-kadang visi Tuhan beda sama visi kita. Kita maunya A, Tuhan maunya B. Kita pikir A lebih baik dari B. Tapi kalau Tuhan ngomong sama saudara sesuatu, saya ajak saudara taat sama Tuhan. Anda akan melihat ada penyertaan Tuhan yang nyata. Banyak orang Kristen tuh hidup sendiri. Jarang ngerasa ada Tuhan dalam hidupnya. Harusnya hidup kekristenan yang normal. Saudara tahu ada Tuhan dalam hidup saudara. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Harusnya Tuhan itu jadi satu pribadi, satu sahabat yang berjalan dekat dengan kita. Kita bisa merasakan hidup kita dituntun sama Tuhan. Mungkin gak langsung kita ngelihat Tuhan, gak langsung dengar suara audible. Tapi Anda bisa merasakan ada protection Tuhan dalam hidup saudara. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada guidance, ada divine guidance di dalam hidup saudara. Dan kalau Anda melihat itu, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang hebat, yang dahsyat, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang di hadapan Tuhan.